Cerita mistis Anastasia dan teman-temannya ketika mendaki Gunung Salak. Anastasia, seorang aktivis komunitas pemuda Katolik atau yang dikenal dengan KMK, yang sering melaksanakan kegiatan komunitasnya di Gunung Salak. Alasan dia memilih Gunung Salak sebagai tempat acara komunitasnya karena lokasinya yang tidak terlalu jauh dari Jakarta dan jalur campingnya yang relatif mudah untuk dilalui. Selain itu, ia dan teman-temannya seringkali mendapatkan harga spesial dari petugas Simaksi karena dia sering melaksanakan kegiatannya di tempat tersebut. Anastasia yang sering dipanggil Ana membagikan pengalaman mistisnya di tahun 2015. Saat itu, ia menggelar keseruan bersama anggota komunitas pemuda Katolik di Gunung Salak. Saat acara jurit malam, dia ditugaskan menjaga salah satu pos di tengah lintasan. Sebelum acara benar-benar dimulai, dia sudah memiliki firasat buruk dengan teman-temannya. Namun mereka tidak mempedulikannya. Apalagi acara camping dan naik hiking di Gunung Salak ini bukan pertama kali diadakan. Semuanya berjalan lancar hingga tiba-tiba ia mendapatkan notifikasi handy-talkie dari temannya yang juga sedang berjaga. Setiap posko sudah disediakan handy-talkie. Setelah kurang lebih 1 jam Ana jaga, Ana mendapatkan laporan dari temannya yang berjaga-jaga di posko juga. Kalau temannya itu mendengar suara gamelan di handy-talkie-nya. Padahal saat itu sudah jam 12 malam dan posisi dia jauh dari pedesaan penduduk. Lalu teman Ana yang berjaga juga bercerita ke yang lain. Teman-teman, 10 menit yang lalu aku tidak sengaja mendengar suara gamelan di belakangku. Aku benar-benar terpesona dengan suaranya. Tapi yang lainnya malah menanggapinya dengan candaan. Tak sampai di sini saja, beberapa jam kemudian seorang teman yang menempati kursi yang sama dengan Ana, dia mengaku melihat ada yang bergerak di belakang kamar mandi. Berusaha persuasif dan berani, Ana menepis kata-kata temannya. Hingga akhirnya dia mengetahui bahwa sekelompok grup jurit malam telah meninggalkan jalur dan berjalan menuju hutan terdalam. Ana dan teman-temannya berusaha mencari bantuan dengan menghubungi ranger yang bertugas di Gunung Salak. Beruntung, rombongan masih ada karena kami tidak pergi terlalu jauh. Ketika ditanya mengapa kelompok itu meninggalkan jalur trekking, mereka mengatakan ada orang lain yang meminta mereka pergi ke arah yang berbeda. Ketika ditanya kenapa, mereka mengatakan bahwa teman kami yang bernama Rian mengajak mereka untuk pergi ke arah yang berbeda. Karena rombongan yang hampir tersesat saat itu tidak bisa melihat dengan jelas arah panah yang menunjuk ke arah mereka. Sayangnya, Rian malah menghilang di tengah jalan dan ternyata Rian tidak ikut jaga malam saat itu. Ia diberi tugas untuk menjaga perkemahan agar tidak ada hewan liar yang bisa masuk ke sana.
Kami telah menghentikan rangkaian acara penjuritan malam karena alasan keamanan. Penjaganya bilang, sebaiknya kita bubar saja, kata Ana lagi. Dia menambahkan, kejadian aneh itu tidak berhenti sampai di situ. Malam berikutnya, saat dia sedang menikmati kegembiraan terakhir bersama teman-temannya, sesuatu yang aneh terjadi lagi padanya. Pada malam makrab terakhir, saat kami sedang bernyanyi bersama di dekat api unggun, tiba-tiba api padam, seolah-olah air diguyur dari atas. Padahal api unggun sengaja dibuat besar menggunakan kayu tebal yang terbuat dari batang pohon. Tiba-tiba kami tidak tahu harus berbuat apa, dan akhirnya malam itu juga kami meninggalkan camp dan kembali ke Jakarta, ujarnya. Percaya atau tidak, cerita mistis Gunung Salak tidak hanya menimpa satu atau dua orang saja. Meski ada penelitian yang mencoba membuktikannya, kasus ini tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan.